Rasulillah. Haula wala quwata illa billah. Anak-anak yang saya sayangi, saya banggakan, selalu saya doakan insyaallah. Alhamdulillah ya, terima kasih sudah join. Kita akan mulai dengan membaca doa sebelum belajar. Oke, suara saya jelas ya ini ya. Fauzan, suara Ustazah Bustani jelas Fauzan? Jelas. Oke, siap. Bismillahirrahmanirrahim. Kita awali dengan bersama membaca doa sebelum belajar. Robbi srohli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Robbi zidni ilma warzuqni fahma, amin ya rabbal alamin. Kita luruskan niat ya, semoga yang sekitar 1 jam ini bisa menjadi efektif, bermanfaat buat kita semua ya, terutama kita niatkan untuk ya dicatat sebagai amal baik yang ya pasti akan membawa kebaikan bagi kita dunia dan akhirat, terutama nanti ketika kita SPD. Karena ini ya belum semua, saya mau review sedikit tentang Ustazah besok TPM itu kira-kira apa sih yang keluar, apa plek dengan yang kemarin TPM 1 atau plek dengan yang ini gitu ya. Nah, Ustazah boleh menduga-duga saja. Kalau apa namanya, ini kan keluar pada saat 1 hari menjelang TPM 1. Logikanya ketika TPM 1 itu jalan, itu soal TPM 2 kota itu juga sudah sudah ada gitu ya. Nah, jadi nanti kalau nanti ya mungkin kita siapkan ini ya, sebaik mungkin kita siapkan apa namanya kisi-kisi ini. Tapi kalau nanti masih ada yang apa namanya masih ada yang bergeser sedikit-sedikit, tidak masalah ya. Nah, insya Allah ini soalnya 40, waktunya 1,5 setahu saya ya. Nah, kisi-kisinya itu ya transaksional, interpersonal itu dialog ya. Dialognya itu ada 2, expressing hopes and wishes dan expression of suggestion and obligation. Apa itu suggestion? Saran, ya, obligation itu kewajiban ya. Kamu harusnya you must, you have to gitu ya. Nah, kemudian ini kelas 8 ya. Suggestion obligation tuh kelas 8 enggak sih? Lingkup kelas 8. Kalau expressing hopes and wishes itu kelas 9. Nah, pertanyaan kisi-kisinya itu menentukan hubungan. Ini saya catat menentukan hubungan itu ada 2. Ada greeting card dan pada dialog. Ya. Jadi pada greeting card dan pada dialog. Jadi teman-teman mohon explore kembali relationship. Ya, relationship family living ya, friendship living, relationship itu ya antara misalnya kalau guru ya teacher, mentor, kemudian advisor, nasehat, penasehat, pupil, student, headmaster, headmistress gitu ya. Principal itu sama. Kemudian relasi di keluarga ya, teman-teman mohon dicek lagi. Cousin, nephew, niece, si Anis itu ponakan perempuan gitu ya. Kemudian di ini menentukan pernyataan yang benar. Kalau yang di station pernyataan yang benar sesuai konteks. Misalnya play on the spring gitu ya kemarin, enjoy the spring gitu. Apakah benar enjoy the spring? Oh tidak. You must be enjoy the spring. Kamu tuh pasti enjoy the spring. Kamu pasti bahagia, bukan benar-benar musim semi gitu. Menentukan ungkapan yang benar. Nah itu kemudian greeting card. Greeting card tuh luas sekali ya, special event bisa di Teachers Day, Mother's Day, semua bisa mungkin. Tapi kisi-kisinya yang keluar tuh hubungan dan tujuan. Ya, dan tujuan. Nah, kalau tujuan tuh gimana terus menentukannya ya? Menentukannya itu memang special eventnya kita harus tahu apa eventnya, antar siapa, kita baru tahu. Bisa jadi gratitude,
harus tahu gratitude, grateful, kemudian apa celebrate, appreciate gitu ya, praise, memuji, kemudian satu lagi itu proud juga bisa. Nah, itu. Kemudian announcement itu public place, refer to COVID ya, kemarin mengarah ke COVID, isi teks, tindak lanjut setelah what people likely do after reading the announcement. Tindak lanjutnya apa? Nah, gimana cara nyarinya? Ya, cara nyarinya itu setelah menentukan isi, memang tindak lanjut itu bisa yang pertama atau yang terakhir gitu ya. Jadi tengahnya itu pertamanya itu kadang banyak bunga-bunga gitu ya. Kayak kemarin di rumah sakit karena because of limited room, kemudian bed, kemudian terakhirnya tidak menerima pasien COVID maupun tidak. Berarti tindakannya apa? Oh, Pak, tindakannya mencari rumah sakit lain misalnya. Nah, itu menentukan rincian unsur. Kemudian naratifnya local fairy tales. Ini jelas sudah ya. Pokoknya ceritanya cerita-cerita lokal dan ini sudah support ya. Cukup terbantu. Kenapa cukup terbantu? Kita kan jadi sudah ngira-ngira ya terjadinya Candi Prambanan. Kalau Wonocoroko itu terjadinya Surabaya gitu. Itu kan lumayan kita lumayan terbantu lah, bukan cerita dulu pernah ya UNBK tuh cerita Asia gitu. Wah, angel banget. Cerita Asia, mau Upin Ipin, wae itu angel gitu. Cerita-cerita nama-namanya aja udah susah. Dan ini terjadinya danau apa kemarin? Ya pokoknya lucu-lucu lah, Danau Toba, Danau Sikidang, gitu ya. Nah, kemudian menentukan komplikasi dan menentukan konflik utama. Nah, ini apa sih bedanya? Ya, komplikasi cerita itu lebih ke generic structure, ya kan? Orientation, complication. Kalau menentukan berarti ini urutannya semacam paragraf. Kalau konflik utama cerita itu ada di dalam komplikasi ini. Yang menimbulkan masalah itu terjadi. Misalnya yang pernah kita bahas itu yang putri cantik mau dilamar raja dari Cina. Kemudian how to make sure the uh, the princess asked the prince to eat together gitu ya, makan bersama. Kemudian ternyata makanya like a dog. Kemudian menolak gitu, ditolak. Nah, itu konfliknya di situ. Terjadi perang. Nah, kenapa perang? Habis ditolak sih gitu ya. Kemudian menentukan rujukan. Kalau rujukan saya kira tahu ya, apa tahu rujukan tuh? Rujukan tuh refer itu loh. Cara nyarinya ya nanti kalau ada di soal ya, melihat kalimat sebelumnya. Jadi pasti adalah apa namanya? Kata ganti pronoun, kata ganti ini apa personal pronoun, kata ganti orang gitu ya. He, she, it, they gitu. Itu apa gitu. Kemudian advertisement. Nah, advertisement itu kemarin teknologi produk atau household product. Jadi keduanya ini bisa digabungkan akhirnya kemarin water purifier, kemudian kamera bisa jadi ya, IT product sama household. Kemudian menentukan rincian deskripsi teks, ini biasanya menentukan kalimat yang benar gitu ya. Kemudian ini jelas nanti akan ada dua iklan karena persamaan dan perbedaan. What is the similarities? Ya, what is the difference? Kemudian menentukan sasaran produk. Oh, tahu sasaran produk itu to whom is the product very useful gitu. Who will be likely interest to the product. Misalnya yang paling cocok, yang paling suka apa gitu. Itu bisa dilihat ya dari jenis produknya. Kemudian deskriptif itu orang terdekat, scientist, benda kesayangan. Jadi kayaknya akan ada dua deskriptif. Orang-orang terdekat atau scientist atau idol, inspiring person dan benda kesayangan. Ininya itu dua orang, mengarah kepada dua orang ya. Mengarah ke dua orang, rincian deskriptif. Ini biasanya yang
From the text we can conclude, we can infer, mencari yang betul. Kemudian rincian makna kata yang dikutip, sinonim. Kemudian menentukan kata sambung. Nah, setelah kata sambung udah kemarin ya, SOC, COC tidak dibatasi. Kalau COC itu and or but, kalau SOC ya yang kalimat-kalimatnya bertingkat gitu ya, bukan kalimat setara. Kemudian local recipes. Prosedur itu jelas akan ada masakannya local recipes. Ya kemarin kan yang keluar itu apa? Kolak, kemudian ronde, pokoknya local recipes. Jadi apa healthy food, manual IT. Biasanya ini ada dua. Karena pertanyaannya 4, biasanya dua-dua gitu ya. Lo resepnya 2, rincian langkah itu apa? Ya rincian langkah itu eh, ada apa dengan ini yang betul, misalnya tadi yang betul. Kalau terkaitan antar langkah itu yang pakai before, after itu. Menentukan tujuan sudah tahu ya kemarin, tujuan itu kalau pada prosedur ya titel. Kalau tidak ada di titel berarti di kalimat pertama. Let's begin to make jenang dodol misalnya. Oh ternyata ngajak bikin dodol, atau nggak disebutin nih, cuman ingredients, kemudian tools, kemudian steps, tapi terakhirnya adalah coklat brownies is ready to serve. Misal, oh bikin coklat brownies gitu. Tujuan. Kemudian rincian argumentasi ini why. Pakai why. Jadi ini memang kita harus menganalisa. Kemudian recount-nya itu unforgettable experience, hanya 3 ya topik, ada kata sambung sampai 2 nih. Ya, kata sambungnya 2. Menentukan rincian peristiwa ini biasanya ya terkait dengan teks. Nah, kemudian teks report, teks reportnya itu penyakit peristiwa alam, rincian deskriptif, ide utama, kemudian urutan kata itu keluar ya, urutan kata menjadi kalimat. Nah, feelingnya Ustazah karena ini di dekat report ya, di dekat report sepertinya itu ya kemungkinan present ya, menentukan kata menjadi kalimatnya present, passive voice, atau pakai when PT PC itu. Kemudian label, nah ini unsur ki maksudnya terus ya, unsur label itu kan kamu udah tahu, name of product, ingredient, apa nutritious fact, kemudian is there any warning, caution warning, how to use, gitu-gitu ya. Nah, yang ditanyakan terkait itu gitu. Kemudian rincian deskripsi, konteks situasi penggunaan. Bisa produk itu only for children atau avoid for children gitu. Kemudian notice, konteks situasi, akibat, song. Nah, songnya ini temanya ini. Songnya temanya about friendship, solidarity, family life, and world peace. Pernyataan yang benar dan makna lagu. Kira-kira itu, tapi kita berkembang gitu ya. Jangan hanya kepatok dengan apa yang sudah di situ. Nanti kalau kepatok, kalau yang keluar berbeda sedikit saja, kita merasa, aduh gitu kok jarene Ustazah ini gitu. Jarene Ustazah. Deh, tak gedein dikit. Ustazah kira ketok ini kecil-kecil. Oke, teman-teman, begitu melihat dialog, ya ini topiknya jelas ketok kalau ini adalah expressing hopes and wishes. Jadi, Ustazah kembali ingatkan bahwa dalam sebuah bahasa atau teks atau dialog itu di sana ada 2 unsur, teks ya, dan konteks. Jadi apa itu teks? Teks itu apa? Apa yang tertulis di situ itu teks. Nah, teks itu apa saja yang di dalam teks ini. Gitu. Misalnya
I hope she is recovering soon. Saya berharap ya, I hope she gets better soon. Ini cepat sembuh gitu ya. Nah, itu teks ya. Itu teks. Now finish your lunch. Now finish your lunch. Now finish your lunch. Ini tuh teks. Tapi konteks itu dia di sana who, siapa. Kemudian bahkan sampai ke ini. Kemudian when, kapan, where, kemudian relation. Ini orang-orang di sini ini hubungannya apa? Nah, ini kan nggak ada yang ngomong oke friend gitu, nggak ada. Tapi kita bisa nggak menyimpulkan siapa ini yang ngobrol tiga orang ini, April, Elvin, and Sandy. Ini siapa gitu kan? Nah, kita tuh jadi tahu, kita jadi ngeh setelah membaca. Nah, nanti yang akan ditanyakan dari dialog itu akan menanyakan dua ini. Akan ditanya tentang teks maknanya dan akan ditanya tentang konteksnya. Ya. Misalnya ini, Alvin, are you coming with us tonight? Tonight berarti nanti malam, berarti ini ngobrolnya nggak malam. Tonight, nanti malam. It can be morning, atau it can be afternoon, gitu ya. Kemudian ini, I have booked movie tickets for 3. Berarti ini teman gitu ya, booking tiket. Something unexpected. Ini ada yang sakit. Wear oxygen, masks all the time. It gets better. Kemudian thanks. I'm sorry I can join you guys. Thanks. Your sister needs you right now. Nah, kemudian now finish your lunch. Kira-kira ngobrolnya di mana ini kalau finish your lunch? Di mana Arya Bima ngobrolnya? Kalau di sini ada now finish your lunch. Warung us ya di warung ya, di kantin ini makan siang gitu ya. Jadi yang ditanyakan itu relasi ya, relasi dan makna ini ya kan tadi relasi, what is the relation among the speakers ya, they are friends. Ini kan ada sibling, kalau sibling apa sibling? Sibling apa, ada yang tahu? Saudara. Saudara kan kandung. Kalau saudara jauh, bukan saudara kandung, relatif itu juga bisa. Ya, kemarin ada pilihan tuh relatif, kok anak-anak nggak tahu. Relatif itu keluarga besar, jadi masih keluarga gitu. Which of the following go with the context? Go with the context itu artinya mana yang betul. It happened at night. Nah, tadi sudah sebut ada tonight, otomatis itu tidak malam karena tonight itu nanti malam. Enggak ya, satu enggak. It happened in the afternoon, ya masuk. It took place at the theater. Enggak ada theater. Kemudian it took place in the cafeteria. Nah, ini maksudnya semuanya ini menanyakan konteks. Ya, enggak ada teksnya ya. Tapi apakah keduanya itu terpisah? Tidak. Pemahaman teks itu dikuatkan oleh konteks. Pemahaman konteks itu dibentuk oleh teks. Jadi bagaikan mata uang. Oke. Ada pertanyaan sampai sini? Lanjut. Lanjut, apa ada yang tanya? Lanjut, Mas. Oke, lanjut ya. Siap. Ini, aduh kecil ini. Ini adalah some kind of announcement. Ya. Ini picture ya, nggak bisa digedein ya kayak picture ya. Bisa ya. Gedein ya. Ini di blog lebih jelas ya. Atau ini yang gede.
Wow. Oke, terlihat. Listed and are some information for from the school library that you need to know. Okay. All parents are welcome to register. Free school library opening session. All students and parents may begin to borrow tanggal sekian. Each member may borrow 2 books and every book may be borrowed for 1 week. Late charge of day book will occur so a book is written late. Nah, seperti itu. Nah, lumayan. What is the purpose of the text? Teman-teman, ini announce the parents to register. Oke, masuk ada, tapi tidak hanya register, to tell students about the working hours of the school library. Ada part of the information kan. Kemudian yang keempat, to give information about the book that the parents can borrow. Ada kan? Enggak, maksudnya not only parents, dan di sini tidak ada informasi buku saja, tapi waktunya macam-macam. Akhirnya pilihan jatuh ke sini. To inform the parent and student about the library's rules. Tapi kan mungkin ini information rules. Ya, ini di sini information, tapi di dalamnya mengandung rules, tata tertib, ya. Rules, tata tertib. Kalau nah itu suka nggak bisa bedain ini. Kalau ini tuh rule, itu peran. Bermain peran itu role play. Kalau aturan tuh rule. Ya. Jadi rule usia. Ya. Kamu nek ngerti artinya rule ya bisa kayaknya jawab, tetap jawab bisa kayaknya. Oke. Jadi announcement itu ini tujuannya di announcement tuh kok di sini tuh enggak bukan tujuan yang ditanya. Besok kalau tak sebutin aja ya. Yang ditanya adalah topik, kemudian untuk kisi-kisi ASPD loh ya. Topik, kemudian tindak lanjut, tapi jangan berpikir, wah berarti soal ini enggak penting, enggak. Nanti tak tanya. Tanya coba, kita cari, kita bikin soal kalau topik ya. Topik kan tadi ini library's rule atau library's information ya topiknya ya. Kemudian tindak lanjut sama rincian, info rinci. Info rinci tak masuk tuh. Kayaknya ini info rinci ini nomor 4 nih. Oke. What must the student do if they don't return the books within a week? Pay charge according to the length. Ya kan? Ya enggak? Setuju enggak? Ini ya, membayar denda tadi. Denda itu bisa charge, bisa ini ya real. Karena tahu nggak denda itu real. Oke, kalau Ustazah tanya, what likely the reader do? Misalnya, what probably parents do after reading the information? What probably do? Apa sih orang tua habis baca ini, apa yang maybe akan dilakukan? Apa mungkin? Yang paling dekat register kali ya. They will register. Nah, kata lainnya register apa? Kemarin tahu toh? Itu pembuat soalnya rumus di register. Enroll, misalnya. Oke. Ya, tindak lanjut, info rinci sama topik. Topik juga kita tahu school library announcement. Oke. Lanjut. Ini teks selanjutnya adalah, oke, saya lihat punya saya juga ya. Teks selanjutnya adalah deskriptif, ya, itu enggak deskriptif.
Deskriptifnya tentang apa ini? Aduh, kecil banget. Oke. Deskriptifnya tentang tourism object. Ya, tourism object ya. Tapi kalau di kisi-kisi kemarin bukan tourism object ya, tapi is okay. Tadi apa topiknya kalau di kisi-kisi idol sama benda kesayangan. Benda kesayangannya itu mengarah kepada teknologi. Ini chat apa ini? Oh, suaranya kurang jelas. Maaf. Suara saya nggak jelas ya? Jelas, Us. Tadi mic-nya saya agak ke bawah. Maaf ya. Jadi kalau di kisi-kisi itu yang keluar idol ya, inspiring people. Kan kemarin tuh si Kinaki sama siapa tuh yang YouTuber satunya Jeremy Pauline. Satunya lagi olahragawan Messi sama CCR. Nah, nah itu kemudian dibandingkan. Tapi ini topiknya adalah tourism object ya. Kalau dari kisi-kisi yang akan ditanyakan dari deskriptif teks adalah, saya bacakan ya, menentukan rincian deskripsi, ide utama, makna kata, rincian deskripsi, dan kata sambung. Kalau di sini, ini yang pertama ini menanyakan topik, ya kan? The text is mainly about the historical site name, gitu ya. Ya enggak? At the moment, saudara stands Machu Picchu, a deserted city of Inca. The name Machu Picchu. Ya, Machu Picchu. Oke. Kemudian, which of the following description are inline? Inline itu maksudnya betul. Ini itu, ini lower slope. Slope itu kan puncak. Di bagian yang rendah dari, slopes itu puncak apa lereng ya? Kayaknya lereng ya. Kalau puncak itu peak ya. Jadi ini ternyata dia terletak di antara di tengahnya dua puncak gunung gitu loh. Between two sharp peaks gitu. Jadi dia di anunya di datarannya gitu. Ada dua gunung dia di tengahnya. Jadi betul ya satu. Located in center of capital enggak center karena about 18 kilometers. Ya kan? Kemudian it is surrounded by mountain forest. Ya, ada nih. Ya, karena yang 4 ini salah. It has walkways and stone step in urban section, ya kan? Urban section ki malah sing kota-kotanya. Kalau yang farmingnya yang apa? Yang one farming sama one urban gitu. Kira-kira yang satu tuh daerah-daerah ini teras pegunungan. Nah, yang satunya daerah perkotaan gitu. Ya, gitu ya. Jadi mountain forest yang betul 1 dan 3. Ada pertanyaan? The structures of Machu Picchu are still in a good condition until now because most of the structure are very well because of the quality of Incan engineering and stone worker. Ya, oke ya, stone worker. Ya, itu ya. Aku tuh nggak ngerti artinya yang banyak-banyak diservet. Kemudian aku ya orang ngerti side dwelling, orang ngerti. Kamu nggak tahu artinya dwelling, nggak tahu artinya ini bisa tahu mengerjakan kesekian kalinya, Ustazah.
doing the test and get good score. And doing the test and get good score, choose the right answer. It doesn't mean you must understand all of the words. Kamu tuh nggak harus tahu artinya kata satu kata per kata, karena tujuanmu tuh not translating this text, tapi find out the answer. Paham? Saya tuh sedih kalian tuh selalu bilang gini, Ustazah, kata-katanya cucah banget ya, kata-katanya cucah banget, Lah iyalah, apanya yang susah? Ini aku kurang ngerti, lihat nih, aku masa sak lihat ngene ngertiku meng mountain kayak, Pucu-picu ki apa iki nama? Disertet aku nggak ngerti, It's okay, karena ternyata kamu tuh nggak harus tahu harta disertet kamu nemu ya jawaban ini. Ya kan? Kan ini Mountain Certain Peru Deserted City of the name Machu Picchu. Oh, Machu Picchu diterangkan meneh. Berarti kan ini mainly about apa yang banyak diceritakan yaitu topik gitu. Ya. Karena saya itu khawatirnya kenapa ketika kalian oke, nomor 6 C. 2 dan 3. Oke, bentar. Ini terletak di Central of Capital of Inca enggak sih? Jadi capital of Inca itu kota apa? The city of Cusco bukan? Iya enggak? Ini siapa yang menyampaikan kenapa tidak Zeus? Kalau menurut Ustazah kok enggak? Coba kamu boleh menjelaskan ke Ustazah? Tidak di center. Dia di Machu Picchu located 80 km northwest utara barat of the city of Cusco, which was the capital of the Inca Empire. Jadi 80 km utara baratnya Cusco. Cusco adalah capital of the Inca Empire. Gitu nggak sih? Atau ada clue yang lain? Atau yang lain setuju Ustazah atau ada pendapat lain? Silakan nomor 6. Kemudian kalau kita pilih C itu artinya oke 3 betul, tapi 2 itu salah. Ini lower slopes itu karena dia di antara 2 tuh sharp peaks. Ya kan? Di antara, between two sharp of peaks. Jadi dia ada di lower slope. Itu kalau analisa saya. Iya enggak? Coba ada yang mau menyampaikan jawaban Ustazah logis enggak? Logis enggak? Atau lebih logis yang ketiga? Halo? Abida, have you do the test? Have you done the test? Yang nomor 6 sudah Ustazah. Apa C kalau what your opinion? Kalau menurut Abida lebih ke A sih, Bos. Ya. Ini yang lain Abida kayak Ustazah Bustani karena ini tidak di center ya. Nyambung ya, yang bertanya is okay, bertanya that's good. Tidak di center. Tapi 80 km dari kota Cusco. Oke. Jadi tadi Ustazah ngomong apa ya? Jadi besok kalau ada teks sesusah apapun jangan ditinggalkan. Karena mengetahui arti kata per kata itu mungkin tidak mudah, tapi semakin banyak kata kalian tahu tentu semakin mudah kalian memahami. Tapi kalaupun tidak itu kita bisa menduga-duga. Oke. Kalau ini mudah ya, nggak ada perbedaan pendapat ya nomor 7 because of quality of intent engineering. Good skills di sini good quality. Oke. Boleh lanjut?
Ada pertanyaan lagi? Boleh loh, tanya loh. Beda dengan Ustazah juga nggak apa-apa. Alah, jangan percaya Ustazah Bustani 100% ya. Alah, percaya baiklah karo Ustazah enggak mau. Nah, nanti boleh kalau ada yang les tuh, Kak Ustazahku ini besok ketemu saya. Ustazah Bustani kok kata guru lesku begini. Oh, siapa tahu itu lebih. Ini terus terang Ustazah Bustani nggak ada waktu sharing dengan Ustazah Rusmi ya kalau beliau saya hanya dikasih soal tadi pagi, kemudian saya coba utik sambil ngawas. Oke, let's go. Lanjut ya. Ini adalah teks apa coba? Iya, betul. Recount, ketok. Unforgettable experience, ya kan? On a solo trip to Yangshuo, China, I decided to visit nearby water caves. Bla 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 bla. Sudah dibaca belum ya? I don't remember to go so late in the day, but local bus and another smaller bus got me there only after 4 p.m. Just before, dia tuh pokoknya ini loh. Believe it or not, there were no other visitors. They were in the late time going to caves, diving caves. My luck came to end though as soon as I got off the caves, I discovered there was no bus. Gak ono bis, akhirnya pulangnya gimana dia? About 10 kilometers away from Yangzhou, it would take me 2-3 hours. Wow, 2-3 jam kalau jalan. I run around asking everyone I could find about possible buses, having to resort to my broken Mandarin. Broken Mandarin itu maksudnya apa ini? Bahasa Mandarin yang nggak bagus gitu kali ya. Yang Chinese couple, so ini pokoknya akhirnya pulang naik Vespa, naik skuter bertiga. I will never forget awkwardness daripada jalan gitu kayaknya ya. Mereka akhirnya scooters group larger than 2, it's against the law, jelas boncengan telu. So there is gets, dia mengambil resiko. Oh, fine, by taking me on board. Jadi kan kalau nanti tertilang kan apa Bennett kan bias fine itu juga denda loh. Getting a fine itu juga bukan fine baik-baik saja loh. Ini fine itu denda sama dengan fair sama dengan tadi charge. Perduitan tuh banyak dalam bahasa Inggris. Ada salary, ada wage, ada tips, ada macam-macam. The story is about the writers. Nah, ini godaannya teman-teman. Ustazah mau cerita, memang kalau ada soal itu seringnya ada di structure. Di structure itu penggoda. Biasanya satu. The story is about the writers. The writers cave diving, ada cave-nya, ada diving-nya. Kenapa tidak solo trip ke Cina, Us? Ya, fokusnya kan bukan perjalanannya ke Cina, tapi diving, cave diving ya, atau apa ya? Kalau saya D, riding practice jelas enggak, broken Mandarin enggak, solo trip to China, perjalanan sendirian ke Cina. Kalau saya cenderung D. Ada yang menjawab C? The answer is D ya. Mungkin ini solo trip to China terlalu luas. Oke, which of the following events happen in the story? When traveling alone, jelas. Rode the scooter, enggak roto, dia dibonceng. Kemudian yang ketiga, the writer spoke Mandarin in all the time. Enggak dia. The writer missed the bus back to Yongsu.
Oh, no. Jadi ini 2 dan 4 ya. Dia speak Mandarin kan? My broken Mandarin. What is the meaning broken Mandarin? Tapi translator di sini itu kadang nggak cukup bisa diandalkan ya. Engkau lah Mandarin pecah gitu. Mandarin rusak kan. Iya. Oke. Kayaknya lebih ke 2 dan 4 karena di sini tidak disebutkan dia all the time atau tidak. Miss the bus back to Yangsu yang benar. Dan kita lihat, ini the writer rode the scooter in. Ini kan sebab akibat ya. The writer rode the scooter in group. Sebab akibat ya ini kan. Kemudian yang betul adalah since. Since kok since itu sejak ya, bisa sejak, bisa karena juga. Since he couldn't find any other transportation. Oke, lanjut ya. Nomor 9 itu B apa D? Nomor 9 B atau D, Us? D. Ya kan? Miss the bus back to Yongsu, ya kan? Kamu sudah mengerjakan belum? Ini yang Ustazah masih bingung nomor 12 ini tadi tergesa-gesa. Nanti coba kamu, siapa tahu kamu ada ide jawaban. Ini how to download your Instagram data from a computer. Download Instagram data dari komputer. Nah. Nomor 11 apa? Ada usul? Nomor Saza. Loh. Yang apa namanya? Yang apa nomor 2? Itu bener Us, the writer wrote the scooter himself. Oh. Mana. Nomor 2 betul. The scooter by himself. Bukan himself, itu ada orang strangers. Iya, itu bertiga naik skuternya. Paragraf ketiga. Iya loh. Iya kan, with two strangers. Jadi ini dibonceng telu ngono lho, Mbak. Kalau by himself itu dia mengendarai sendiri gitu kan? Iya enggak? Dia bener gimana? Ya enggak, ini salah, bukan himself, ini salah. Lo kok 24? Sorry, Ustazah kok milih jadi 24? Nomor 2 ini salah, nomor 2. Jadi yang betul ini 1 ya. 1 pasangannya 4, 1 dan 4. Oke. Ya. Oke. Ada tambahan? Ada suara mau masuk? Ya. Oke, tidak by himself ya? Enggak. With two stranger, jadi ono orang asing naik skuter karena dia sendirian jadi diajak dibonceng bertiga. Nah, gitu kan? Iya enggak? Nah, Ustazah yang salah tadi 2 itu salah. Yang betul adalah 1 dan 4. Oke. Ada lagi? Ada yang perlu didiskusikan lagi? Boleh lanjut? Boleh ya, lanjut ya. Ustazah, gimana toh menentukan kata sambung? Siapa yang masih bingung dengan kata sambung? Iya ya. Saya juga agak ini ya, memang ini butuh keterampilan bahasa, tapi memahami arti kata sambung itu sangat membantu.
Tapi kalau nggak ngerti kalimatnya ya podo wae Iya betul juga ya kemarin ada bilang, "Lah aku wis ngerti however, as if, aku wis ngerti so that, tapi aku kok salah nembak," gitu ya. Coba coba dari sini itu sebenarnya memancing pemahaman sini gitu, disimpulkan di sini. Tapi kalau di sininya kita nggak memahami ya juga ini ya, tapi insya Allah lebih mudah kalau kita memahami dari teks ya. Boleh lanjut? Nah, coba ini saya dibantu ini yang kalian yang IT-nya bagus ini. Log into your account, go to your profile picture, then click setting. Sekarang ini nomor 11 dulu. What benefit will the readers probably get after reading the text? Apa the benefit? Getting fewer picture. Enggak ya? Enggak nyambung ya? Setelah bisa mendownload data Instagram dari komputer, apakah bisa menemukan gambar yang lebih kecil? Apa? Getting viewer? Enggak ya? Being able to share their post on another platform? Atau getting more likes and follower for the post? Kalau C enggak ya? Kayaknya B dan D. Nah, kalau saya itu karena the data itu sudah di-download, kita bisa use dari Instagram data offline. Nggak harus terkoneksi online karena sudah di-download. Gimana? Setuju nggak? Atau ada tambahan lain? Setuju nggak? Silakan. Coba mau dibaca dulu boleh. Setuju D jawabannya? Konsa? Konsa mau menyampaikan ide? Kalau B itu being able to share their post on another platform. Enggak ya? Menjadi bisa nge-share posting-postingan mereka ke another post. Kalau A dan C jelas enggak. Ini kalau saya D ya. Nomor 12. Nah, ini coba. Saya masih bingung terus terang ya dengan ini. To find menu where we can download the data, we should apa? Ini yang penggemar Instagram pasti tahu ini. Klik profile picture. Ya enggak? Ini kan log into your account and go to. Tapi ini masih jauh dari download. To find the menu, we can download the data. We should untuk menemukan menu di mana kita bisa mendownload data. We should B. Send a download ya, logis ini di sini kan. Scroll the data download section. Kan ini where we can download the data. Scroll the data section in click request download. We should send the download request to Instagram. Ini kalau klik ini sama dengan send ya? Iya enggak? Saya harus konsultasi dengan Bu Rusmi ini kayaknya. Sementara saya jawab B ya. Saya juga mengarah ke B. Saya kira kalian lebih paham. Ternyata sama-sama bingungnya. Saya ini kenapa logikanya kalau pakai A sama C jelas enggak ya? Ini yang ini adalah D dan B. Kalau D itu masih jauh. Dan nggak mungkin ya profile picture itu data yang ini menu download data itu masih harus ngeklik beberapa tahap lagi. Oke. Direction itu petunjuk ya. Direction to finish instruction ya cocok ya. Karena mau pakai ini untuk to make sure. Oh,
No. Nah, ini instruction ya. Orders tapi juga masuk nih, tapi tidak ya kalau order tidak step by step. Kan directionnya step by step seperti instruction. Comments juga ada iya. Request, kalau request sama order tuh nggak mungkin comment, instruction ya yang paling ini. Oke. Kita lihat. Nah. Oke, ini sudah mengerjakan yang nomor 14 sampai 16? Sudah dikerjakan belum? Sudah? Betul nggak jawabannya kayak gini? Oke. Loving and caring. Lembut ya, tender itu. Kita lihat, ini ceritanya udah jelas toh? Two women were fighting over a child. Memperebutkan apa ini? Anak. The poor child was too young to speak. Ya, anak poor itu kasihan gitu. Poor atau sorry ya. Set of line and place the child in the middle and instructed by the wise mind. One woman held the child's left hand and the other is right hand. Jadi bocah ini di tengah ditarik dua ibu ini. Both of you need to pull the child to your side. The child belongs to whoever drags him over to your side. They're the wise men. The first woman pulled the child hard, very hard gitu ya. Saying first woman langsung tarik wae men dadi anake. Ternyata anak itu the child cried in pain. It's jelas sakit dia nangis. The other woman let him go. Gak tega lihat nangis. He's mine. The first woman shouted and jumped. Bergembira dalam lompat-lompat gitu. Even the other woman broke down in tears. Ya. Ternyata, how do you think? Loves the child more. Ya, yang menarik pelan tadi, nggak tega nangis tadi, itu adalah yang the real mother. Ya, the real mother, the true mom. Only mom can have a tender heart for her child. Kemudian ternyata yang betul-betul ibunya adalah ibu yang kedua. Ya. Karena nggak tega lihat anaknya nangis. What the following statements are in line? The villagers invited. Enggak ya, tadi nggak invited, tadi itu di bawah. Kalau invited kan berarti wise man-nya yang datang. Ini kan di bawah mendatangi. Untuk them itu siapa? Ayo kalau ada river. Them itu ini two women ya. Kemudian nomor 1 jelas salah, berarti pilih yang nggak ada 1. Nomor 2, a wise man asks the second woman to let the child go. Enggak minta kan? The second woman let the child go by herself dengan sukarela. Kemudian berarti nomor 1 dan 2 jelas salah ya. Iya enggak? The first woman was eager ya. The child was eventually given. Akhirnya ke second woman. The second woman refused to hold the child. Betul ya?
What? Nah, ini B-nya kok hilang. What happens in the middle of story? Nah, ini maksudnya in the middle. Apa tuh in the middle itu? Ini adalah generic structure. Jadi ini kita bicara generic structure, Mas, Mbak, yang kedua. Kan orientation dulu, terus complication kan? Terus solution, resolution gitu kan? Nah, ini adalah yang ditanya complication-nya. Nah, ini kan? Bentar. Saya understanding A ini kayaknya kok agak kejawaban ini. Cuman kunci itu belum tentu benar. Harus dicek. Sorry. Saya mau tahu nih kalau diterjemahkan by Google apa kata Google. Left unsolved. Salah ya. Masalahnya tertinggal tidak diselesaikan. Berarti pemahaman Ustadzah sama ini ya. Kemudian tender itu soft, lembut. Ini Ustadzah kurang cepat ya, terlalu lambat ya. Kok ini kayaknya waktunya hampir jam 5 tahu. Cari sinonimnya dulu, Bu. Oh, sorry. Ternyata soft itu kok weak ya. Tapi di sini dalam arti ini weak itu lemah ya. Coba. Oh, kok saya ngekliknya soft ya. Harusnya tendernya ya. Oke, sorry. Biar nanti teman-teman tahu kalau belajar itu begini ya. Jangan aku gak ngerti artinya tender meneng wae ya. Di sini ada loving, caring, affectionate. Sebenarnya lebih cocok nih affectionate ya atau gentle. Ya. Soft and gentle. Gitu. Ya. Nggak ada weak, nggak ada passion, nggak ada passive. Ya. Oke. Kita lihat. Boleh lanjut ya? Pokoknya kalau diam semua tak lanjutin. Setuju nggak kayak gitu? Oke, gitu ya. Diam berarti lanjut. Gitu. Jangan takut sama Ustadzah. Ustadzah tuh nggak malu kok salah di depan kalian. Kalian mau kritik Ustadzah, nggak kayak gitu. Tapi kalau Ustadzah bisa jelaskan, Ustadzah jelaskan. Oke. Gini ya, Happy Teacher's Day ini greeting card. Ya kan? Tadi yang ditanya apa kalau greeting card? Coba saya cek. Saya kok juga belum hafal ya. Nah, nggak ikut bikin soal. Menentukan tujuan. Oke, nomor 17 ini jelas tujuan. Yang kedua relationship, betul. Ini semua besok keluar begini. Begitu ada greeting card tujuan. Ini kok B ya? Ini file saya apa bukan ya? Sebentar. Bentar. Tadi kayaknya saya nggak jawab ini loh. Keluarnya ini. Oke, oke. Ini kan ini ceritanya kan Teacher's Day. Thank for you being my child's second parents and a fantastic mentor. Jadi ini dari misalnya dari ibumu ke wali kelasmu. Happy Teacher's Day. Thank for being my child's second parent and fantastic mentor. Happy Teacher's Day. Jadi Ki yang nulis adalah ibumu atau bapakmu ke wali kelasmu. Jadi kalau B ini salah ya. Ini jangan-jangan yang dikirim. Ya, kalau appreciate the role, menghargai peran
the receiver, penerima as an educator. Kalau saya milih A, jadi B. Kalau celebrate Teachers Day with his mentor, ini bukan mentornya nulis, ya kan? Tapi ini mentornya anaknya. Oke. Sorry ya, jadi yang betul yang A. Ya, oke ya. Show his respect to his students parent oral loh. Express ini sajane gratitude masuk, tapi his gratitude for his teacher itu yang salah. Bukan his teacher, tapi his child's teacher. Gitu ya. Paham nggak maksud Ustazah? Bu? Appreciate the role, perannya. Ya, peran guru itu kan sebagai orang tua. The receivers is most likely their teachers of senders. Enggak, iya enggak? Yang menerima itu siapa? Guru dari anaknya yang menulis. Ya. Ada pertanyaan? Tidak ada pertanyaan, it means kita lanjutkan. Nah, ini nih. Text report juga. Tadi kan text report yang dalam kisi-kisi yang keluar adalah apa tadi? Fenomena alam dan tentang virus COVID. Fenomena alam. Tapi nggak usah terlalu, ini kan nggak keluar berarti belum tentu kita tetap pelajari karena report itu bisa plant, ya ini plant, animal, bisa natural fenomena, fenomena alam, bisa social fenomena. Soal terakhir yang kita bahas itu yang nanti ada bawah ini nanti social fenomena ada hoax sama hoax news, itu social fenomena. Nah, ini adalah jahe, ini adalah text report dengan tema tumbuhan, yaitu ginger. Dulu anak-anak pada ketawa kalau membaca jahe ginger. Kita lihat ancient times, zaman it has used in China, in India and China since ancient kok antique, bukan, ini tuh bukan jawaban Ustaz ya. Sebenarnya begini, kenapa sih sinonim itu bisa beda-beda? Karena sinonim itu definisinya adalah mengganti kata ini tapi tidak mengubah arti. Pakai thesaurus. Mengganti kata ini tidak mengubah arti. Ternyata di sini ada antik ada olden ya ada earliest ada age old. Jahe digunakan di India dan Cina sejak ancient times. Sejak zaman antik. Enggak kan? Bukan. Jadi sejak zaman old times. Betul. Ya. Paham teman-teman? Jadi ini antik yuk ada loh usia ancient. Kalau saya in my grandma's house there are many ancient thing like old picture and statue and handcrafts misalnya. Saya cerita barang-barang ancient itu bisa antik. Itu ya. Nah, ini sudah ajari cara mencarinya tapi harus cocok kalau diubah di sini. Gitu ya. Ginger is useful to cure various diseases. Yang mana tadi? Bisa menyembuhkan banyak penyakit. Awit pertama ini udah kelihatan. Kok awit pertama enggak sih? Gimana sih? Kayaknya tadi saya langsung menemukan. Dia bisa menyembuhkan banyak motion sickness. Sometimes used to treat stomach problems such as motion sickness. Bisa sakit perut. Kemudian remove the bitter taste in food. Ini enggak ada tuh. Memang slightly biting taste. Tapi itu gingernya. Ya, gingernya yang slightly biting taste.
Apa pahit, agak pahit. Ya kalau dimakan jahe doang tuh pahit memang. Reduce discomfort, jelas nomor 3 betul. Add a unique flavor to food. As a spice, ginger has likely biting taste. Some people cook with fresh rhizome called green ginger. Usually, however, ginger is dried and ground before use. Ground tuh dipecek ya. Oke, gitu ya. Kemudian, what is the main idea of the last paragraph? Ginger origin Asia. Itu paragraf paragraf 1 ya. Oh, paragraf 2 yang ini. Ini paragraf 2. The most used part of ginger is stem. Ini paragraf ini. Stem. Kemudian the root of ginger can be used for reproduction. The root Oke, betul ya. Seasoning. Di sini ada spice. Kemudian ada pertanyaan, ini lagu. Mau disetel lagunya? Saya nggak sempat nyetel tadi. Habis ini paling tak setel. What can we learn from the song? Ini momok kadang buat beberapa anak. Memahami makna lagu sing iki kalimatnya doing. Coba kita lihat. Wait till you are announced. We are not yet lost all our grace. Grace itu keberuntungan ya. The horns will stay in the change. Look upon your greatness and she will send the call out. Kemudian di sini tuh pokoknya 100 years road, 100 years between teeth. Like the moon. Jadi ini tuh orang tuh makeovernya berlebihan sampai overdosis gitu kayaknya. Iya enggak sih? Kalau saya memahami gitu. Dia pokoknya ini mengkritik kita tuh kan sebenarnya tim pertemanan, tapi karena dia not being authentic gitu, nggak asli gitu loh, kebanyakan nggak asli. We should have simple and more authentic lifestyle. Dari mana? Bisa tahu ini jelalai nggak keluar ini besok yang keluar kalau SPD bukan what can we learn, tapi hanya menentukan pernyataan dan makna salah satu bait. Nah ini kan what can we learn itu nggak mudah, ya kan? Lah, kok bisa pasti kalian tanya, kok bisa more simple authentic lifestyle? Iya kalau kalau kalian yang baca aku jangan bingung tenan the moon we love like a brother terus apa sih gitu. Ya, reality is prettier than what is exposed on media. Reality is prettier. Enggak, saya kok belum menemukan yang ini ya. And everyone competing a love they won't receive because what is placed one is release. We should pray God, ini jelas enggak, compare jelas enggak, ya saya sih A ya. Setuju dengan kuncinya saya A. 2, 3, and everyone's competing for love they won't receive. Semua orang tuh pada akhirnya bercompeting. Coba kamu. Kalau saya ini ruins competition itu bisa menghancurkan kita dan yang lain gitu. Bersaing gitu. Ruins ourselves and others. Generate enggak ya? Kalau generate malah itu bagus. Menghasilkan cinta. Enggak, ini competition tuh enggak menghasilkan cinta. Ruins ourselves. Padahal kita tim gitu.
Oke. Ini alhamdulillah enggak. Besok lagu itu tidak sampai ke what can we learn. Tapi kalau ada satu bait, ini misalnya saya ambil ya, menentukan pernyataan yang benar. Menentukan makna salah satu bait. Misalnya, nih. Ini nih, apa nih maksudnya nih gitu kalau saya sebut. Kamu pasti akan jawab makeover berlebihan. Kelihatan truth gigi we dikei anu. Misalnya ya 100 permata di antara gigi gitu. Jadi itu berlebihan gitu, makeover. Nah, misalnya. Kalau ini justru sebaliknya nih, reality is prettier. Iya sih prettier, tapi bagi orang yang sadar. Kalau yang nggak sadar ya setiap orang nggak pede ke media ya kan, pakai filler, pakai apa ya gitu deh kalian itu. Oke, lanjut. Kok Ustazah lambat banget sih? Iya, kenapa ini? Ini adalah mudah ya, ini kan compress a large file ya, jelas kalau tujuannya to tell how to compress a large file. Edit ya, nggak usah dapur ini tambah pusing nanti. Edit. Nggak bisa. Pakai ini. Ini. Ya udah deh biarin. What should we do before open? Ya, ada nih di teks. Ini lebih mudah ini. What benefit? Ya. What benefit if we have larger dictionary size? Di sini ada nih. Larger dictionary size itu 10 times. Jadi bisa 10 kali lipat. Nah, ini lagi nih. Ayo, kalau ada apa-apa bilang lo ya. Jangan diam aja lo ya. Nanti malam, waduh, Ustazah banyak salah ternyata gitu. Oke, kita lihat. Ini dialog Alexa sama John. Welcome to Alexa Company. Bla 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 bla. Ini obligation deh kayaknya. Iya enggak? Ada suggestionnya sih. Tapi banyak kan obligation nih. Apakah harus pakai seragam? Apakah boleh merokok? Tak boleh. Prohibited gitu. Where does the dialogue? Di mana ya? Kalau resepsionis enggak ya? Masa bicara saat ini di resepsionis? Staff room betul. Kemudian Alexa said you have to start work at 8 a.m. Itu artinya datang sebelum jam 8. Atau ini ya? Sorry. Kayaknya Ustazah prefer ke yang B deh. Iya enggak? Memberikan obligation karena ini adalah topiknya adalah obligation. Dia bisa pokoknya start work at 8 gitu ya. Dia mau datang jam 7, pokoknya start gives obligation. Kalau yang Ustazah Bustani ajar kelas 8 itu OPS itu loh, kelas 8 itu obligation apa tuh? Opinion. Nah, itu ya, ini obligation, kewajiban, bukan suggestion lagi. Karena ini seorang senior, seorang superior bosnya. Kemudian ini kita lihat. Aduh. Nanti beli sama Umi ya, habis Umi Zoom ya. Beli ini aja po, roti bakar aja po. Oh enggak mah. Oke. Sampai mana tadi? Ini loh yang Ustazah sebut text report social phenomena. Kalau kemarin apa teman-teman yang kita bahas pakai ketawa-ketawa itu catfishing, mancing kucing itu juga fenomena sosial, bullying itu juga fenomena sosial gitu. Jadi online remote learning itu fenomena sosial. Jadi semua yang terjadi di masyarakat kebanyakan itu fenomena sosial yang sebenarnya kalau diteliti itu bisa menjadi text report, menjadi scientific text ya. Tidak hanya cerita ke sana kemari. What are the text mainly about? Kalau report sama deskriptif itu topiknya pasti di
paragraf pertama. Ada yang sebut kata pertama. Kalau kata pertama ya maybe, tapi saya kok di paragraf pertama yang paling ini ya. Jadi hoax and hoax news. Many people may commit melakukan hoax because they can pretend as a truth. Setelah pretend as a truth, dia bisa dapat uang, kalau politik dapat pengaruh, dapat bisa menjelek-jelekan lawan politik dan seterusnya. Pretend as the truth. Which paragraph tell us purpose? Ini yang ini paragraf 3. Kata kuncinya purpose itu tujuan. Intended itu kan tujuan. Ya kan? Kalau di sini ini paragraf 3 ya. Kalau di sini paragraf berapa nih? Oh, di sini paragraf 2 kelihatan nih goal. Ya, tadi Ustazah baca sekilas tuh kata kuncinya ada intended sama the goal. Ya, objektif, goal, purpose, intention itu tujuan, ya. Ada pertanyaan? Ikvina, tadi muncul nama Ikvina. Wah, nah ini Ustazah tuh baru bisa baca jelas di sini. Tadi Ustazah print ya, karena Ustazah nggak bawa laptop ke sekolah. Jadi inilah natural fenomena kalau ini ya. Ya, silahkan dibaca. Oke, tentang apa ini? Doomsday Glacier. Ini es yang akan mencair gitu ya. Warm ocean underneath ini ya, ada apa yang hangat di apa ini yang di sini. Kemudian 3, the warm water of the ocean, the rising global sea levels. Ada nggak the rising global sea levels? Saya baru baca ini di sini. It melting would raise global sea levels by, kalau ini bukan, however, even with all the self, it will be take decades if not countries is to fully melt. Bukan, jadi setelah melting akan menaikkan batas permukaan laut sampai 2 kaki. Nah, itu kan cukup bahaya. Akhirnya akan ada apa? Daratan-daratan yang katanya Jakarta mau tenggelam. Itu hoax, ya itu hoax ya. Text is intended to. Ini B sama C ya. Make the readers aware. Aware itu sadar. Kalau C, give the reader information. Ya, harusnya dapat information dulu, dan baru dia sadar. Give information. Nah, saya sampai jam berapa sih ini? Bukan jam 5 kan? Lebih kan? 5:30. 5:15, Mus. Oke, masih cukup. Sip. Ini ada 2 teks ya. 2 teks yang kita bisa lihat. Apa perbedaan 2 teks ini? Kalau saya sih mendefinisikan ini kok pengumuman ya. Let us fully respect and comply with our country's benevolent lockdown for 21 days. Please stay inside the house. Read your textbook. Ayo baca bukumu. Sholat, gain more knowledge. Menggambar boleh, melukis boleh. Bermain permainan dalam rumah boleh. Positive constructive discussion boleh. Belajar untuk menjadi lebih sufficient and accommodative. Respect and love the family. Nah, ini cocoknya siapa sih ngomong? Our praise and best. Ini cocoknya sih ngomong sekolah ke murid. Nah, kalau ini ya kan, masa orang murid lagi masuk karo koncone karo apa sesama guru, masa Ustazah Bustani pesan kayak gini kan, enggak, ini murid ya.
yang Ustazah pesan kayak gini. Kemudian teks 2, the government. Oke, chat. Silakan tanya. Silakan. Tanya nomor berapa ini? Ada chat mau bertanya. Tanyanya mau chat apa mau bicara? Saya kok nggak dengar ya? Maaf. Teman-teman yang lain dengar? Sorry, bateraiku habis. Bentar. Aduh, gawat ini. Silahkan Kopiko, silahkan bertanya. Ustazah baterai. Tak buatin omelet aja ya, Dek. Mikir. Oke. Kopiko tanya apa ini? Tanya kopi yang diminum Ustazah ya? Iya nanti ya. Ya. Konsa mau bicara? Enggak. Kenapa ini? Apa karena Ustazah baterainya habis? Ustazah jadi nggak dengar. Ya, tak selesai. Tinggal sedikit. Tinggal 6 nomor. Halo, lanjut ya. Yang mau tanya nomor 20 itu. Oh, nomor 20 ya. Ayo. Kita lihat nomor 20. Ada apa dengan nomor 20? Oh iya, ini. Silahkan. Kamu ada pendapat lain? Atau ada pendapat lain? Silahkan. Kalau coba silakan disampaikan. Jawabannya Deus. Bukannya jawabannya Deus. Coba kita lihat. Nomor 3, reduce discomfort of. Oke, nomor 3. Add a unique flavor to food. Oke, kita lihat. Ginger has is used as spice to flavor. Ini ya. This time called the rhizome. Akarnya itu is used as spice to flavor item. Ini yang maksudnya unik. Oh, iya, silahkan. Poin 4 ada di paragraf terakhir. Kita lihat poin 4 ada di paragraf terakhir. As a spice, ginger has a slightly biting taste. Ini ya. Slightly it means unique. Coba ya tak lihat ya.
likely itu unik, ada kata uniknya enggak ya? Coba kita lihat. A little, agak pahit. Kalau uniknya unique at a unique flavor. Yang mana ya uniknya? As a spice, ginger has slightly biting taste. Yang kamu maksud unik ini ya, slightly biting taste. Slightly itu kalau menurut saya tipis-tipis gitu, agak gitu. Coba ya, siapa tahu ini ada sinonimnya unik. Yang lain boleh berpendapat? Ya, mengarah ke D ya. We couldn't find similar. Jadi dia memang memberi rasa ini. Oke. Saya terima ya usulannya ya. Ini unik, tapi mana ini yang menunjukkan uniknya? Ini slightly biting taste. Iya. Oke. Oh iya, oke. Dia hanya menyembuhkan such as motion sickness. Treats stomach problem. Motion sickness. Oh, kalau menurut Ustazah itu motion sickness itu banyak-banyak. Jadi treats stomach problem seperti motion sickness. Tapi di sini various disease ya, banyak-banyak penyakit ya. Macam-macam penyakit ya. Oke, mungkin tidak terlalu bermacam-macam penyakit ya. Tapi kalau unik ini saya belum menemukan unik ya. Ini yang kamu maksud unik, slightly taste. Oke. Saya nomor 2 jelas salah. Nomor 3 jelas betul. Ini antara 1 dan 4. Antara 1 dan 4 ya. Oke. Add unique flavor ya. Add unique. Some people cook with the fresh rhizome called green ginger as a spice. Iya. Oke ya. Sementara ya, coba saya koordinasikan dengan Ustazah Rusmi. Besok pagi kamu tanya Ustazah Rusmi ya. Karena unique flavor to food itu kalau kamu tadi ada di paragraf 4, saya belum menemukan ya. Slightly biting taste. Ini unik ya. Oke. As a spice, ginger has ya. Nanti coba saya tanya Ustazah Rusmi ya. Sementara jawabannya ini saya merah 2 ini ya. Tapi yang jelas salah adalah yang remove bitter taste, tidak, justru dia rasanya pahit. Tapi kalau ini disebut unik juga boleh juga sih, add a unique flavor to food. Tapi tidak ada sebenarnya. Kurang ini ya, atau di atas ada. The flavors such as gingerbread, ginger sauce, ginger ale. Oke. Ya, itu dulu ya jawabannya ya. Ustazah masih 2 ya. Gak apa-apa ya. Bisa diterima sementara seperti itu. Saya masih belum bisa menerima unique flavor, tapi ini juga menurut saya tidak tepat ya. Various diseases, tapi ini ada motion sickness, as a motion sickness. Ya, jadi such itu artinya dia sebenarnya ada contohnya motion sickness. Sakit tekanan sakit, rasa sakit gitu. Gitu dulu sementara. Ada tambahan lagi?
Oke, terima kasih ya masukannya ya. Besok saya coba tanyakan ke Ustadzah Rusmi. Oke. Tadi sampai apa tadi? Oh ini ya. Nah ini tadi ada 2 pengumuman. Yang satu lagi, the government ordered the immediate cancellation of school to limit the spread of COVID. This cancellation also applies to all schools. To be clear, lebih jelas. This order mean all students are to remain home. Kemudian tambahannya, jangan ke sekolah untuk mengambil buku, barang-barang pribadi, atau benda-benda ya, resources for your children. Nah, ini untuk orang tua, karena di sini ada your children. We will be providing, kita akan menyediakan update when this process will be available, ketika prosesnya sudah jelas. Thank you for your cooperation and understanding. Nah, kalau ini kelihatan untuk orang tua dari mana? Karena ini ya jangan mengambil ke sekolah apapun ya. Jangan, nanti akan ada informasi yang lebih lengkap gitu ya. Nah, students, yang ini parents who probably read the text ya. Nah, ada pertanyaan atau tambahan? Kenapa tadi? Ya ya ya. Saya share lagi berarti ini ya. Oke. Ya, 34 bisa diterima. Sekarang we. We itu siapa? Kalau di teks 2 ini ya, we will providing, kami akan menyediakan ya teachers and headmaster, ya kan? Karena pengumumannya itu dari sekolah. Jadi kalau disebut we di sini yang tadi ya kata ganti itu personal pronoun. Nah, we. Gitu. Kemudian the boy who cried wolves. Ini ceritanya Upin Ipin yang dipentaskan Upin Ipin itu loh. Serigala, serigala itu. Apa? Ada serigala, akhirnya orang tidak percaya. Upin Ipin ya deh. Kemudian lihat soalnya. The story teach us that, benar enggak? Menurut kalian apa? A liar never tells the truth. Lying breaks trust. Kebohongan tuh merusak kepercayaan. Ya. C ini kayaknya pengecoh nih. A liar never tells the truth. Seorang pembohong tidak pernah bicara benar. Kadang dia bicara benar, tapi karena terkenal liar, pembohong, jadi orang nggak percaya. Oke, ada masukan? Aku menangis membayangkan nih ngobot iki. Membayangkan ini. The boy who cried. Which are the boy personality traits? Dia yang menggambarkan karakteristik of the boy itu apa? Kira-kira apa ya? Coward enggak ya? Coward itu pengecut. Deceitful jelas. Dia jelas deceitful, pembohong. Kalau saya irresponsible ya, dia nggak tanggung jawab. Kalau dia tanggung jawab, pokoknya, atau coward enggak ya? Kalau coward ya, masa dia pengecut? Nggak tanggung jawab. Kalau dicit jelas nomor 2 tuh. The flock is gone. I cried wolf, but you didn't come. Ya kalau dia tanggung jawab tuh dia ya nggak sembarangan gitu. To entertain himself, he sang out. Entertain itu amuse.
Convince itu menyatakan ya. Sering banget kata